Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah SWT. Kita hidup di dunia ini hanya mencari satu, ridhonya Allah dan keberkahan dalam kehidupan kita. Maka kita semua mencari keberkahan dalam rizki, anak, harta, pekerjaan, apapun itu, kehidupan kita di dunia kita ingin mencari keberkahan. Dan di balik keberkahan itu pasti ada rahasia. Bagaimana rahasia kita mencari keberkahan? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Jika seandainya penduduk negeri, penduduk desa, penduduk kampung, apapun itu mereka di satu tempat tinggal, mereka itu bertakwa, beriman kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan. Allah mengatakan fafatahna barakat. Kami membukakan berkah atau menurunkan atau memberikan keberkahan. Dan Allah tidak mengatakan rizki. Karena rizki itu untuk semua, ya, dan rizki itu seperti berupa hujan itu diberikan kepada orang yang baik dan maksiat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, dikatakan kepada orang salih, innal as'ara irtafa'at qala anziluha bittaqwa. Harga-harga mulai naik, kata beliau, turunkannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang salih mengatakan, mahtaja taqiyun qat. Orang bertakwa tidak membutuhkan siapapun, tidak belum meminta-minta kepada orang. Kemudian yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah untuk mencari rahasia keberkahan. Sebagaimana Allah katakan, jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah bukakan pintu keberkahan. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Membaca Al-Quran itu termasuk amal saleh. Puncak daripada zikir, ingat Allah, adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ad-du'a. Berdoa untuk orang lain dan mendoakan diri sendiri. Sebelum nikah Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lahuma, atau doa Nabi Rasulullah SAW kepada orang-orang yang baru menikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian Nabi mendoakan orang, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Apakah anda pernah mencoba mendoakan dirimu sendiri, mendoakan anak, keturunan, harta dan lain? Coba doakan dirimu dengan keberkahan. Allahumma barik li fi rizqi, Allahumma barik li fi ahli, Allahumma barik li fi mali, Allahumma barik fi amali, Allahumma barik li fi jasadi, dan seterusnya. Ya Allah, berikan keberkahan dalam jasadku, dalam anakku, harta, keturunan dan pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah berkah dalam berdagang, jual beli. Mencari keberkahan itu kalau anda jujur bersama orang yang beli bersama kita. Kita sebagai penjual dan pembeli dua-duanya jujur, ya, maka akan diberkahi penjualan tersebut sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis sahihnya. Kemudian mencari keberkahan itu di dalam pagi hari habis salat subuh. Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya. Berkah dalam rizki, dalam kesehatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam sahabat Rasulullah Sakhr bin Wada'a Al-Ghamidi. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya. Sahabat tersebut itu menyuruh pelayannya, pedagangnya untuk jualan habis subuh. Kemudian ditanya, kenapa kau lakukan demikian? Kata beliau, karena saya mengharapkan keberkahan dari doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ulama salaf mengatakan, saya heran kepada mereka yang salat subuh sesudah terbit matahari, bagaimana dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk mencari keberkahan, dan memang banyak sekali rahasia-rahasia keberkahan, yang terakhir kita akan bahas dalam kesempatan ini adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dari Umar bin Al-Khattab, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Mereka terbang pagi hari dalam kondisi perut yang kosong dan pulang sore hari perutnya sudah terisi karena dia bertawakal kepada Allah. Tapi untuk meraih keberkahan adalah yang pertama ikhtiar,
Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah kita berserah diri kepada Allah atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Jangan lupa mendoakan keberkahan untuk diri, untuk keluarga, untuk orang di sekitar, untuk negeri, untuk seluruh umat Islam, bahkan umat manusia. Doakan kebaikan untuk mereka semua, diberi hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.